Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fuad Maksum. Saya guru Quran Hadis di MAN 1 Cilacap. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712500972. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Program Based Learning, pada materi makanan halal dan baik, mata pelajaran Quran Hadis. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, marilah kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Pak Guru untuk mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ahmad Fadil Musyafa hadir. Aisyahada Amena Anggun Aura izin apa Mbak? Oh nggak tahu. Alhamdulillah berarti yang hadir ada 35 ya. Oke. Silakan mejanya itu diluruskan dulu Mbak, mejanya diluruskan, dirapikan, tempat duduknya dirapikan, dirapikan kembali biar kita enak melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya bawa jajan. Apa ini? Ini mereknya apa? Coklat. Kira-kira enak nggak? Mau? Pentingnya kita memilih makanan yang halal dan juga baik. Apalagi sekarang banyak sekali gempuran-gempuran produk impor. Ya. Dengan konsistensi kualitas rasa dan kelembutan. Enak nggak? Enak. Kami percaya bahwa cinta itu datangnya dari mata turun ke perut. Kenapa Islam itu mengatur manusia berkaitan dengan makanan? Kenapa manusia itu harus makan makanan yang halal? Kenapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kenapa? Jadi garis besar pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama kajian ayat. Yang kedua, diskusi masalah nyata. Yang ketiga, kita membuat solusi atas dasar dari masalah nyata tadi, kita membuat solusi dalam bentuk poster kampanye. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menganalisis kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai ayat 173. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahannya, baik permasalahannya di ayat yang secara kontekstual maupun secara literaturnya. Yang ketiga, solusi atas masalah yang kalian hadapi dalam kehidupan berkaitan dengan makanan halal dan baik tersebut. Yang keempat, kita menumbuhkan sikap kritis. Jadi sikap kritis itu kita nggak hanya gampang tinggal menerima, dikasih pangan. Jangan, kita harus kritis. Ini makanan harus seperti apa? Kita harus mengusahakan makanan ini makanan halal yang kita makan. Gitu. Apa bedanya makanan yang halal dan thayyib? Apakah semua
yang halal otomatis thayyib? Bedanya apa antara halal dan thayyib? Halal artinya halal, thayyib artinya baik. Aku manis, berasal dari pohon. Kalau difermentasi, aku bisa memabukkan. Siapakah aku? Anggur. Tepuk tangan dong. Makanan itu bukan hanya halal, tapi juga kita harus makanan yang menyehatkan. Kalian kalau di kantin, kalau milih-milih makanan, harus serba pilih memilih. Jangan hanya sekedar ambil yang murah. Jangan. Makanan ini sehat apa enggak? Jadi yang halal, tapi juga menyehatkan. Karena apa? Ini sebuah tanggung jawab kita terhadap tubuh kita. Tubuh kita adalah tubuh titipan dari Allah, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan makanan-makanan dalam tubuh kita adalah makanan-makanan yang halal dan juga baik. Jangan hanya sekedar murah. Banyak makanan murah, makanan yang menjelang basi kan murah, gitu kan. Sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian tonton video ini terlebih dahulu. Kita simak. Informasi lain pemirsa, camilan marshmallow yang digemari anak-anak terindikasi mengandung babi. Mirisnya dari 9 makanan mengandung babi, 7 diantaranya memiliki sertifikat halal. Bagi Anda penggemar makanan ringan seperti marshmallow, harus lebih bijaksana lagi dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Pasalnya, Badan Penyelenggara Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengumumkan adanya temuan sejumlah produk pangan olahan yang mengandung unsur babi atau porsin. Kita pelajari sebuah ayat. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dari ayat itu kita udah tahu sebenarnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal dan juga baik. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, memakan makanan yang halal dan juga baik. Apa kriteria halalnya? Yang pertama, kriteria halal itu bahan-bahan yang memang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Contohnya, bahan-bahan yang berasal dari babi, anjing, darah, alkohol, ataupun bahan-bahan yang memang tidak sah. Contohnya, di daerah kita itu ada masyarakat yang memang menjual didih, darah goreng atau darah beku, darah yang sudah dipadatkan, itu tidak boleh untuk dimakan. Dibeli boleh enggak? Ya beli aja enggak, tapi enggak boleh dimakan. Haram dimakan. Bukan saya yang mengharamkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang mengharamkan. Darah itu haram dimakan. Bentuk apapun, darah cair, darah padat, darah berupa permen, semisal ada, nggak boleh. Haram. Mari kita lanjutkan dari beberapa materi tadi, kita kembali ke studi kasus. Jadi ada sebuah studi kasus di sini, di mana suatu sekolah ada kantin dan kantin tersebut banyak jajan yang ternyata jajanan tersebut tidak mengandung atau tidak ada label halalnya. Kan tadi kita udah lihat nih, ada beberapa di Indonesia yang namanya label halal. Kalau ada label halal, insya Allah halal. Nah, ternyata di suatu kantin ada kantin yang tidak ada label halalnya. Makanannya nggak ada label halalnya. Apa yang harus kita lakukan?
Solusinya seperti apa? Oke, untuk membahas itu semua, kita bikin sebuah kelompok. Nanti kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, tugasnya adalah menelaah ayat, mengidentifikasi, menyusun solusi atas jajanan yang ada tapi tidak ada label halalnya, dan atau semuanya itu nanti dalam bentuk bahan poster digital. Boleh pakai Canva, boleh pakai aplikasi apapun, yang penting harus jadi sebuah poster, gitu ya. Nanti dari mentelaah ayat yang kita bahas adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Identifikasi makanan yang tidak halal, ada sebuah kolomnya. Nanti saya bagikan LKPD-nya, saya kirim lewat Mas Febri. Nyusun solusi atas konten itu. Jadi ada kasus itu, solusinya seperti apa. Gitu ya. Di LKPD-nya sudah ada. Silakan kalian berkelompok. Dibuat 6 kelompok. Silakan. Ada hadapan nggak Bapak, depan belakang? Ya. Ya. Ini nggak usah, permasalahan dihadapi. Contohnya di kantin itu seperti apa, nanti solusinya seperti apa. Ya, ini berkaitan dengan kantin yang tidak ada label halalnya, gitu ya. Di buku tulis saja. Nanti kan dipresentasikan. Nanti kalau LKB-nya sudah dikerjakan, kita presentasikan berdasarkan juga poster digital kalian. Itu LKBD yang digarap, yang dikerjakan cuma yang bagian apa? Sudah masing-masing kelompok saya kasih waktu 2 menit. Ya, yuk. Silakan tunjukkan posternya. Nanti kalian sampaikan. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berdirinya kita di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, makanan yang tidak halal, tidak ada label halalnya, yaitu rames, tetapi toyib. Oke. Yang kedua, cilok, tidak ada label halalnya, tetapi toyib. Yang ketiga, roti auka, ada label halalnya tapi toyib juga. Ada label halalnya, AWK itu itu bagaimana?
Solusinya bagaimana? Solusinya diadakan sosialisasi dan edukasi. Solusi bagi kantin yang Jadi kantin yang tidak ada label halalnya dan tidak higienis. Kita memberikan sosialisasi dan edukasi pentingnya label halal dan kehigienisan pada pengelola kantin. Sudah? Poster. Ya, itu poster kelompok kami. Sudah. coba jelaskan posternya ini. Kita cukup karena makanan yang enak itu belum tentu sehat. Contohnya gorengan itu enak tetapi mengandung minyak yang banyak yang membuatnya menjadi tidak sehat dan memiliki banyak kolesterol, mengandung kolesterol. Ya, oke, terus sebagai Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita anggap semua kelompok sudah menyelesaikan presentasinya, sudah semua menyaksikan. Di antara beberapa teman kalian, kelompok mana yang solusinya paling tepat? Kenapa sih? Coba ada alasannya apa? Mana dia kok? Ya namanya sosialisasi dan edukasi pentingnya label halal dan kehigienisan pada pengelola kantin. Bisa dibaca ulang? Coba dibaca ulang. Diadakannya sosialisasi dan edukasi pentingnya label halal dan kehigienisan pada pengelola kantin. Berarti menurut kalian itu solusi paling bagus. Ya. Kantin yang tidak ada label halalnya, diadakan sosialisasi, terus mulai bulan semua makanan yang halal, sertifikasi halal, itu juga penting. Karena apa? Itu adalah suatu pertukaran makanan di dalam anak-anak, terutama di sekolah, di madrasah, maka harus ada sertifikasi halal di pengelola kantin dan juga makanan-makanan. Bagus, terus tangan buat pengelola. Selanjutnya, tantangan. Ada nggak? Ketika kita masuk suatu wilayah yang memang sudah sangat kental dengan hal-hal seperti itu. Contohnya, ketika kita masuk ke daerah yang mayoritas non muslim, Bali kan mayoritas muslim ya, daerah tertentu yang mayoritas non muslim. Tantangan ada nggak? Ketika kita memulai beli halal dalam sebuah toko, ada nggak? Ada. Satunya adalah tantangan di mana orang tersebut tidak mau mulai beli halal karena mungkin perbedaan agama. Dan juga tantangan lain ketika dengan sertifikasi halal tentunya ada biaya sertifikasi halal murah dari sertifikasi halal, kecuali sertifikasi halal UMKM dan jadi solusi terbaik dari kelompok Mas Bimo tantangannya itu tantangan. Di penghujung kegiatan kita, simpulannya pada KPK ini sebagai seorang muslim kita harus benar-benar menekankan bahwasanya Islam telah memerintahkan kita untuk makan makanan halal dan baik. Maka segala langkah apapun, sertifikasi halal, legalisasi halal kata kami harus diupayakan semaksimal. Kita masuk tahap evaluasi. Evaluasi ini akan saya bawa sebuah kuis. Karena sebelumnya jadi kalian boleh di sini ya. Contoh makanan yang haram, babi. Next, siapa? Apa ini jawabannya?
Oke, evaluasinya bisa kalian akses di link tersebut ya. Nanti kami bagikan lewat grup ya. Terus selanjutnya. Oke. Apa yang paling menyadarkan kalian pada pelajaran kita hari ini? Tentunya. Selanjutnya kita lihat. Kenapa? Pentingnya selain kita Memilih makanan. ada lagi harus kita usahakan yang berisi tetap sehat dengan sempurna. Tugas lakukan pengamatan di rumah kalian, catat 3 makanan halal dan thayyib serta jelaskan alasan. Bisa? Jadi kalian di rumah ini cari makanan-makanan yang menurut kalian halal, 3 saja. Oke, karena waktunya sudah cukup banyak, kita tutupkan pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada saya sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan depan, kita lanjut.